Kayak misalnya nih dia punya nggak mau atau males gitu buat ke sekolah. Kamu ngapain sih dek? Kok nggak mau ke sekolah sih? Ayo dong kita ambil rapot. Ini cerita tentang para pengejar mimpi indahnya dunia. Tak pernah mengenal. Dia nervous. Kembali lagi bersama saya Vivi Kalvela di Sonora FM Bangka. Kali ini saya kedatangan ini banyak yang cantik-cantik di sebelah saya ini. Ada yang ganteng juga ya. Oke. Nah, kita kenalan lebih dekat dengan ini siapa aja sih yang datang di sini ya. Kita yang bawa dulu deh dari Bang Pandi. Iya. Silakan. Saya Pandi Ahmad selaku produser di film ini. Film ini tahan ya. Iya. Entah film apa tahan. Oke. Selaku produsernya ya. Iya. Oke. Yang cilik ini siapa adik? Namanya siapa? Junius. Siapa? Junius. Oke, Junius gitu ya. Kita kasih bocoran lah Bang Pandi ya. Ini filmnya judulnya apa ya? Sebentar lagi akan tayang. Judulnya Atas Nama Barongsai. Atas Nama Barongsai. Oke. Boleh tahu nggak sebelum kita ke adik-adik yang cantik ini calon Sandra Dewi semua ini ya. Sandra Dewi yang sebentar lagi akan bertengger di deretan artis dari Bangka Belitung. Iya. Bang Pandi, ceritanya tentang apa Atas Nama Barongsai ini? Memang kalau dari segi judul ya Atas Nama Barongsai mungkin orang mikirnya itu tentang ada apa namanya kultur Barongsainya. Barongsai. Tapi di sini enggak. Jadi Atas Nama Barongsai ini menceritakan kerukunan umat beragama yang ada di Bangka Belitung khususnya, dimana di dalam film Barongsai ini bahwa yang main barongsai itu bukan cuman dari suku Chinese, tapi ada juga dari Melayu, ada kayak gitu sih kurang lebihnya. Terus adik yang di sebelah saya ini atau peran utamanya mungkin siapa? Kalau yang peran utama anak kecilnya ada di sini. Iya. Kebetulan untuk pengisi suaranya, penyanyi untuk soundtracknya juga ada Marquez, ada Chelsea juga. Oke, ini yang ngisi suaranya dari Kesia. Ini untuk soundtrack filmnya. Soundtrack film. Iya, jadi pokoknya semua film ini dari peran utama, pengisi suara kita manfaatin memang anak-anak yang memang dari Bangka asli. Oke. Ini yang cantik di sebelah ujung. Boleh kenalan dulu nih, siapa namanya? Hai, nama saya Audi. Di Atas Nama Barongsai ini berperan sebagai apa? Berperan sebagai Audi juga. Berperan sebagai Audi. Bisa diceritakan nggak karakternya seperti apa? Saya di film ini berperan sebagai Audi, sebagai cecenya Ius dan cecenya Chelsea. Di sini saya berperan sebagai adik dari mamanya mereka. Ya. Oh gitu, adik dari mamanya mereka. Oke. Karakternya seperti apa? Karakternya normal-normal saja. Oh, normal saja. Oke. Ini adik yang selanjutnya, namanya siapa, Dek? Halo, nama saya Chelsea. Saya di sini berperan sebagai cecenya Ius. Siapa ya? Perannya, tokohnya kayak gimana? Perannya jadi Chelsea, pokoknya Chelsea. Tokohnya namanya Chelsea. Nah, karakternya di situ Chelsea kayak gimana? Biasa aja apa agak cerewet? Apa galak? Biasa aja, melarang adiknya itu berkeliaran aja sih. Berkeliaran, main. Jadi ini sebagai cecenya ya. Oke, satu lagi. Halo, perkenalkan nama saya Beyonce. Terus dari tokoh yang saya peranin namanya juga Beyonce juga di situ. Karakter saya tuh kayak gimana ya? Lebih kesana ada yang lebih ke galak sih. Kalau nggak galak,
ada juga ke baiknya. Oke. Lebih kayak lembutnya ada. Beyonce sendiri ada hubungan apa dengan peran utamanya? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi hubungan memang apa. ada tokoh lain namanya Beyonce gitu Iya, ya. saya Oke. tuh Galak gitu ya. Iya, saya Oke. kakak dari adiknya Oke. gitu. Oke. Galaknya seperti apa sih? Bisa dikasih nggak istilahnya adegan di filmnya dikit aja? Gimana ya? Iya. Lebih kayak misalnya nih, dia nggak mau sekolah. Oke. Gimana marahnya? Marahnya kayak, kamu ngapain sih dek? Ayo dong sekolah. Ke kamera. Oh iya. Oke. Jangan Bu Vivi kamu. Iya. Kayak misalnya nih, dia punya nggak mau atau males gitu buat ke sekolah. Kamu ngapain sih dek? Kok nggak mau ke sekolah sih? Ayo dong, kita ambil rapot. Oke. Ini kalau ini main juga. Iya, main juga. Hampir sama si tokoh mereka berdua karena sering barengan ya. Oh, tenang. Kesulitannya dari Bang Pandi untuk membuat produksi film ini apa aja? Kesulitannya pertama itu waktu pertama kali melatih mereka itu bahasa. Bahasa ya? Iya. Oh, film ini ntar dulu atas nama Barongsai ini menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Bahasa Indonesia. Bahasa Karena Indonesia. kenapa kita memang pakai anak-anak Bangka, tapi kita maunya bahasa Indonesia bukan bahasa. Karena film ini rencana kita akan lempar keluar juga. Oke. Takutnya kalau kita pakai bahasa Bangka, nanti orang luar. Hanya orang-orang lokal yang Iya, tahu bahasa orang ini. lokal yang paling ya bisa pakai subtitle Oke. gitu. Jadi Terus kendalanya kedua karena COVID, jadi segala sesuatunya itu serba terbatas. Jadi kita agak kurang maksimal juga karena COVID ini tadi gitu sih. Sama karena kan kru juga kita semuanya kru dari Jakarta. Oh, krunya dari Jakarta. Kru profesional semua dari sutradara. Contohnya sutradara kita itu namanya Deddy Coppola, dia yang udah pernah bikin film nasional Fitnah Falgus. Kemudian penulis kita Bunda Iva Yustiani, dia yang pernah nulis kalau zaman dulu itu kayak Saras 008, Dendam Nyi Pelet, kalau yang terbaru GGS Return, terus Catatan Hati Seorang Istri, Cinta di Langit Tak Semali, itu beliau semua nulis. Oke, jadi ini harusnya ekspektasi kita untuk film ini harusnya sangat tinggi ya. Iya. Oke, karena memang benar-benar di tangan profesional gitu. Nah, kalau untuk durasi bikin film ini sendiri berapa lama sih dari mulai pertama kali produksi? Kalau untuk produksinya itu kita kemarin langsung 2 film kan bareng. Langsung Jadi 2 film. Oh. dalam kurun 2 minggu. Borongan gitu ya? Iya, borongan. 2 minggu itu kita jadi 2 film. Sebelumnya juga kita udah bikin 3 FTV. Oke. Tapi praproduksinya yang lama. Oh. Jadi praproduksi kita tuh hampir 9 bulan. Karena ngelatih mereka dulu nih. Oh. Mereka belum pernah di depan kamera, masih kaku, bahasa Indonesia mereka masih belepotan. Makanya saya bilang sama mereka jangan sampai kalian nggak bisa bahasa Indonesia, saya yang bisa bahasa Bangka. Oh, iya. Kebalikannya, gitu. Kenapa pengen jadi artis gitu ya? Mulai dari yang ujung. Kenapa pengen main film? Kalau pengen main film itu memang cita-cita dari kecil. Cita-cita dari kecil. Oke. Artis favoritnya siapa? Nggak ada sih. Nggak ada ya, nggak ada yang ini. Jadi kalau misalnya kamu ngeliatin Sandra Dewi, kan Sandra Dewi terkenal banget nih dari Bangka Belitung. Pengen nggak sih suatu hari seperti Sandra Dewi gitu? Pengen banget. Oke, Chelsea. Chelsea jadi artis pengen terkenal, pengen main film, atau ada tujuan lain lagi? Pengennya sih main film dan terkenal juga. Terkenal juga. Iya. Dari pertama kali kepengen main film itu sejak kapan sih? Sejak dari kelas 6. Dari kelas 6 ya? Sekarang kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 ya. SMP 2. Nah, dari kelas 6 kepengen main film itu gimana caranya akhirnya bisa ketemu dengan Om Pandi ini? Ikut audisi kelas 7 itu. Oke. Ada
Kak Pandi datang ke sekolah untuk mengadakan audisi. Oh, rajin berarti Om Pandi ini memang keliling-keliling mencari anak-anak muda yang bertalenta untuk bisa main film ya. Kita doakan semoga banyak orang-orang yang seperti Om Pandi sehingga banyak yang akan terberkati jadi artis ya di Bangka Belitung ya. Jadi sejak itu ya Dek ya. Iya. Oke, kemudian dari kelas 7 ya. Iya, Dari kelas 7 mulai latihan acting. Iya. Sampai dengan sekarang udah main berapa film? 3. Udah 3 film loh. Wah. Instagram followernya berapa? Baru dikit. Baru karena kan lokal Iya. ya. Nanti kalau udah film nasional baru naik. Om Pandi, kita balik lagi ke Om Pandi ya. Apa yang membuat orang harus menonton film atas nama Barongsai ini? Yang pastinya karena ini kalau khususnya untuk anak orang-orang warga Bangka bisa ngelihat talenta-talenta anak-anak Bangka. Contohnya Laskar Pelangi Belitung punya. Kenapa kita nggak saya saja yang sebagai orang luar mau lo bikinin film? Kenapa tidak mengapresiasi film ini dengan hanya menonton saja? Terus kedua, kalau kenapa film ini harus ditonton? Ya karena ini satu kebanggaan buat orang Bangka bahwa orang luar Bangka mereka mau mempromosikan adat kebudayaan kerukunan umat beragama di Bangka. Kenapa enggak orang Bangka sendiri enggak mau nonton kayak gitu? Ya, ini lebih ke film tentang kerukunan umat beragama yang ada di Bangka Belitung. Oke, aku tuh masih yang belum kita sapa-sapa ini dari tadi tuh adik cowok kita ini ya. Adik cowok ganteng kita. Adik umurnya berapa, Dik? 8 tahun ya. Ini dari Sungai Liat ya tadi ya? Iya, dari Sungai Liat loh. Jauh-jauh ini syutingnya di Pangkal Pinang. Titik-titik tempatnya ya. Oke. Syutingnya di Pangkal Pinang dari Sungai Liat tadi ini. Oke. Ini main filmnya di Pangkal Pinang atau di Sungai Liat? Untuk Dua lokasi. Dua lokasi ya. 30% Pangkal Pinang, 70% Sungai Liat. Oke. Adik, gimana ceritanya kamu bisa main film? Karena Om Fandi datang ke sekolah. Wah, Om Pandi memang luar biasa. Ini semuanya dia datang ke sekolah. Berapa sekolah Om yang didatangin kemarin? Dari kan di Bangka ini, Bangka ya, bukan Belitung ya. Bangka ini kan ada 4 ya. Ada 4, Bangka Barat ya, Bangka Selatan, S5 sama Pangkal Pinang ya, Bangka Induk sama Bangka sama Pangkal Pinang. Jadi ini semua saya ke sekolahnya semua. Oh, ke sekolah. Jadi dari Mentok sampai Tobuali saya pergi. Makanya itu yang bikin lama pra syuting tadi ya. Oke. Karena saya pengen ngelihat dari pelosok anak-anak dari pelosok itu mereka jangan cuma mimpi. Nah disinilah kita menjemput bola, kita wujudkan mimpi-mimpi mereka. Bahkan banyak juga yang orang-orang yang maksudnya ya memang nggak ketika kita jadi artis itu kan pasti ada yang biaya yang harus dikeluarkan gitu kan. Tapi ya dalam batas yang wajar gitu kan. Nah tapi ada beberapa di sini yang memang anak-anak nggak mampu ya kita bantu. Yang penting ada kemauan. Adik Junius ya. Oke. Gimana cara kalau misalnya main film itu kalau muka galak itu gimana Dik? Iya harus ini. Yang lawan penjahat gimana? Ngelawan penjahat gimana? Gimana ya? Yang lawan penjahat gimana ngelawan? Yang lawan Bang Ali itu ya. Iya. Yang lawan Bang Ali gimana? Boleh loh berdiri. Karena kamu kecil nggak terlihat di kamera. Boleh berdiri. Gimana caranya ngelawan penjahat? Gitulah. Kalau gitu tonton aja filmnya ya guys. Soalnya dia nih kalau diceritanya itu jago main wushu. Jago wushu. Karena kan ini film ini jadi kayak kemarin Kes terus siapa Audi ya. Sama Audi ini mereka jadi pemain barongsai asli. Itu jadi latihan dulu. Sampai segitunya ya. Jadi sampai akhirnya bisa main barongsai. Setidaknya basicnya. Basic. Main yang main-main itu nah mereka. Ini latihan main. Iya Beyonce. Audi. Oh iya. Kebanyakan murid soalnya.
Ada berapa yang ini di agensi Kirana Manajemen ya? Iya, di Kirana Manajemen itu totalnya tadinya ada hampir 200 orang. Terus karena Covid ini, jadi terus sama kita harus seleksi alam. Jadi kita kan nggak mau anak yang attitude-nya kurang juga atau apa. Jadi seleksi alam, kita pangkas. Sekarang kurang lebih yang aktif itu masih 35. Itu tapi terbagi tuh Bu. Ada dari Mentok, dari Sungai Liat, Pangkal, Koba, Bali, ada terbagi-bagi. Terus kalau latihannya kapan aja? Latihan seminggu sekali. Dari Kobak latihan, dari Mentok itu latihan seminggu sekali di Pangkal Pinang. Benar. Iya. Tapi ya kalau mau jadi artis ya harus berkorban ya. Iya. Oke. Latihan deh ya. Seminggu berapa kali? Sekali. Oh, seminggu sekali. Iya. Adik ngomong ini kagak. Jadi biar penasaran gitu ya. Oke. Di film ini selain kisah persahabatan ada nggak sih tentang percintaan? Percintaan remaja. Kalau mau lebih jelasnya sih ini nonton. Promosi kan. Oh, iya. Kalau nonton filmnya tanggal berapa nih? Insya Allah tanggal 27 Februari. 27 Februari ya. Oke. Udah fix ya? Fix. Fix di Best Cinema. Di Best Hanya Cinema. Best Cinema. Hanya di Best Cinema ya. Oke. Ini kami mempromosikan Best Cinema. Nonton di Best Cinema. Nanti tinggal telepon sama Pak Robert. Pak Robert tadi sudah. Ntar bilnya ntar. Ada acara nonton bareng atau apa gitu? Gala premier ada. Oke. Gala premiernya pas tanggal 27. Tanggal 27 itu ya. Iya. Oke. Di atas nama Barongsai ini Kezia ikut di soundtrack ya. Oke. Main plus nyanyi. Oke. Boleh tahu nggak sih nyanyi lagu soundtrack atau setidaknya di bagian refnya? Boleh ya Mandi? Iya boleh. Oke. Kalau nggak apa-apa. Ini cerita tentang para pengejar mimpi indahnya dunia. Tak pernah mengenal. Dia nervous. Gak apa-apa, sekali lagi. Refnya aja habis itu sebenarnya udah 1-2 kalimat lagi udah selesai gitu doang. Iya. Ini cerita tentang para pengejar mimpi indahnya dunia. Tak pernah mengenal letihnya hidup ini. Mereka selalu tersenyum. Wah. Ini lagunya judulnya apa nih soundtracknya ini? Mengejar mimpi. Mengejar mimpi gitu ya. Mimpinya apa deh? Jadi artis. Mimpinya jadi artis. Oke. Lagi ya film udah ini nih. Yang mau ditonjolin lagi dalam film ini apa lagi nih? Atau ada karakter yang kuat yang pengen ditonjolin? Enggak sih, kalau untuk dari segi film ini sih yang pastinya pengen dapat apresiasi dari warga Bangka tentang yuk nonton film ini rame-rame karena nggak ada ruginya loh kita mengapresiasi karya-karya dari anak-anak Bangka gitu. Insya Allah juga sih ke depannya, karena kita ke depannya nantinya akan memproduksi satu film nasional yang mengangkat kultur kebudayaan Bangka Belitung. Nah makanya dari sinilah kita ngelihat dulu nih warga Bangka kayak gimana. Jangan cuman yang dari seberang. Yang dari seberang udah loh. Yang dari seberang udah booming lebih dahulu. Oke, berarti ada film Bangka yang belum booming, belum menasional gitu ya? Ada tapi penontonnya sedikit. Oke. Mungkin ibu tahu lah yang kemarin udah diproduksi tapi kan itu orang cuman dengar kayak gitu aja males nonton kan. Nah tapi untuk nextnya kita lihat. Insya Allah mudah-mudahan kita bikin yang sama yang kayak di seberang bisa populer lah, jadi nama daerahnya juga terangkat.
Nah, saya juga minta support dari para pejabat-pejabat buat mendukung anak-anak Bangka biar supaya maju. Itu Amin. aja harapan saya. Terima kasih Om Pandi dan Sama-sama. adik-adik semua yang sudah hadir di sini dan terus semangat untuk berkarya. Semoga cita-citanya tercapai jadi the next Sandra Dewi untuk Bangka Belitung. Amin. Ya, amin. Oke, kita tutup dan jangan lupa menonton film Atas nama barongsai.